now. Ya, jadi pengajaran itu berbentuk sistematik. Lalu yang kita adakan ini adalah sistematik pengajaran. But the preaching is to encourage your faith. Tetapi kalau khotbah itu ialah membangunkan iman kita. To build up the faith and then to make the altar call in the end. Ya, membangun iman dan juga mendoakan orang berbentuk altar call. Then the last one is healing with every disease. Dan yang terakhir menyembuhkan setiap penyakit. So you don't quickly go and lay hands and pray for people. You must explain to them what is happening. Jadi kita jangan buru-buru tumpah tangan kepada orang. Kita harus mengerti apa yang terjadi. Because the person needs to understand, to cooperate with you. Jadi karena orang itu perlu paham untuk juga bekerja sama dengan kita. Whether it is deliverance or inner healing, it is a process. Ya, apakah itu kelepasan dan juga kesembuhan ilahi perlu proses. And this process takes time, so the man must cooperate. His mind must understand. Jadi proses itu mengambil masa dan orang yang kita layani juga perlu waktu untuk bekerja sama dengan kita. In Luke chapter 10, verse 5 to 11. Lukas 10. Bukunya udah tidak pakai, jadi bapak itu lagi ada bukunya. Sama bapak itu. Nomor banyak. Ropi ku ditengking ini. Lukas 10. Lukas 10. Luke 10, 5 to 11. Lukas 10 ayat 5 sampai 11. Ari? Oke, saya baca ya. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadanya. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat rumahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jangan berpindah gereja. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah dan apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau orang itu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga dengan kotamu yang melekat pada kaki kami bebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. So this is also the evangelism method. Jadi ini adalah metode penginjilan. Verse 5, ya. Ayat 5 ini katakan kalau kamu masuk di suatu rumah, katakanlah di dalam damai sejahtera bagi rumah ini. Shalom. Say peace to his house. Ya, katakan damai untuk rumah itu. That means you don't start a quarrel with the people, you know. Artinya kita tidak berantem dengan sesiapapun. Yes. Jokowi, ya. Pendeta jadi pendeta. Kita nggak boleh mendukung yang ini, yang itu. So you don't start a quarrel, okay? Jadi jangan kita berantem, boleh berantem. Yes. So you must speak peace to them, be friendly. Don't go and criticize. Ayah, why you do like that? Don't do that. Don't do that. Quiet. Ya, jadi usahakan untuk berdamai. Kita nggak boleh langsung tuduh orang kok begini, kok begitu. Jangan begitu. Kita lebih baik diam kalau kita sedang ke rumah orang itu. Yes. And then verse 7, stay eating, drinking, whatever they give to you. Ya, ayat itu juga katakan tinggallah dalam rumah itu, makanan minumlah apa yang disediakan kepadamu.
means fellowship. Ya, artinya Yes. ini adalah membangun hubungan. Fellowship with them, eat with them. Ya, membangun hubungan dengan mereka, dengan makan apa yang mereka makan. How long this fellowship take? We do not know. Jadi pertanyaannya, seberapa panjangkah pertemuan ini, hubungan ini kita kerjakan? Kita pun nggak ngerti, karena kan harus memang ambil time ya, take time. But after a while, they will tell you their problem. Tapi setelahnya itu, percayalah, orang itu akan terbuka dengan kita untuk masalah mereka. But still, don't be too quick to pray for them. Tapi meskipun sudah terbuka begitu, jangan terlalu buru-buru untuk tumpang tanganmu untuk mereka. Because like I said yesterday, Seperti yang kita bilang semalam itu, the first to speak seems like, oh yeah, your wife like that, yeah, you know. But actually, must check with the wife, hey, you know. ya seperti yang semalam itu yang kita pergi ke kumpul itu, kita ngobrol dengan suaminya, dan suaminya cerita banyak dengan kita. Akhirnya nanti istrinya juga akan mulai merasa dekat dengan kita. No, because whatever the man say to you, only is his point of view. It may not be correct, may not be complete. Dan juga penjelasan suaminya belum tentu hal yang keseluruhan yang benar dan sempurna yang dialami oleh si istri yang tadi yang sakit mentalnya. What was the words that you first to speak? Pertama sekali kita berbicara. Proverbs 18, verse 17. Amsal 18. Amsal 18 ayat 17. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. So, don't only hear one side of the story. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah, tidak boleh hanya satu pihak aja yang kita dengar. And when before you enter a house, you just pray, the blood of Jesus come upon me. Ya, jadi Yes. kita selalu mengingat sebelum kita masuk ke rumah seorang itu, darah Yesus Kristus menutup mulut Yes. hidupku. Some people are not experienced. Jadi beberapa orang nggak mengalami. They enter a house, I buy every spirit that's in this house. Like people's house are so dirty. Jadi sering orang salah ya, datang dengan gayanya yang terlalu rohani. Begitu masuk untuk mendoakan rumah seseorang, langsung ditengking, langsung berbahasa. Dia pikir bahwa rumah itu begitu kotornya sehingga dia harus usir sana, tengking sana, usir kayak gitu. Don't be a Betul berarti ya. Yes. If demon is there, the demon scared of you, the demon will run away. Ya, Yes. tentu saja iblis kalau ada dalam rumah itu, waktu kamu ada di situ, iblisnya itu akan langsung Ya. diri Yes. kamu. Dia lari. Haleluya. Dia lari. If the demon is nearby, you can go near to the demon. You not scared. Yes. Ya, jadi kalau kamu rasa ada di sudut itu ada iblis, kamu datang di situ, kamu tidak akan takut. Iblisnya yang target. Iya. Yes. If the room is dark and very scary, go inside the room. Mhm. Jadi kalau ruangannya agak gelap, udah berantakan lagi, masuk aja ke dalam kamar itu. Maka iblis akan lari dari kamar. Yes. Even if the dukun is there, Walaupun di sana itu ada dukun. Yes. go sit with the dukun. Hello. Jadi kita Ngopi-ngopi. dengan santai aja bilang, hai Pak, halo, apa kabar, Bapak Magilianta. You are more powerful than the dukun. Yes. Karena kita ini lebih kuasa dari Amen. Because Jesus. So your method, how you approach is very important because you want to build a relationship. Ya, jadi metode kita yang harus benar. Kita jangan
sampai tertolak oleh karena metode kita karismatik begitu ya. Jadi metode kita harus pas. Now, Kenapa jolo-jolohan gitu lah ya? Ya, oke. Now, now, oh ya sekarang. now what we are talking to the student or the parent. Ya sekarang kita belajar berbicara untuk anak-anak remaja dan juga bagaimana cara bicara kepada orang tua. Now, young people came for a seminar. Jadi sekarang jika anak-anak datang untuk seminar, Of course, they got permission from their parents and the teacher to come. ya tentu saja anak-anak ini kan akan harus permisi dari mama dan gurunya. You see something is hurting the young person. Ya, kita melihat sesuatu yang terluka di dalam diri seseorang ini. You must go back by the same channel. Jadi kita harus kembali ke satu channel. Which is the same channel that they came by. To the teacher Ya, jadi channel kita harus melalui gurunya and then the parent. dan kemudian kepada orang tuanya. Or the teacher and then the student with the teacher's agreeing. Ya, sesuai dengan kesepakatan guru lah kepada orang tua ke baru ke anak seperti itu sesuai dengan kesepakatan. In the end, you need to meet the parents. Dan akhirnya kita harus bisa bertemu dengan orang tuanya. Because the problem is in the house. Karena sebenarnya anak ini bermasalah karena ada di rumahnya akar masalahnya. So in our ministry, whether preaching, teaching, or counseling, Jadi dalam pelayanan kita, meskipun dalam khotbah, dalam konseling, we must give a vision. jadi kita harus selalu memberikan penglihatan. Visi. Visi. Because the Bible is full of vision, pictures. Karena semua keseluruhan kita adalah visi. So that we can remember, our mind remembers best by vision, picture. Jadi pikiran kita lebih mengingat dengan visi, gambaran. You must give a key. Kita juga harus berikan kunci untuk membuka pintu. So for the young person, you must give a key so that they can open the door and have hope. Jadi untuk anak-anak kita harus memberikan kunci sehingga anak-anak ini ada pengharapan. And then you got to give a handle. Dan kita juga harus memberi pegangan. The handle is like that one. Handle. Ya, pegangan itu seperti yang ini ya. How to hold it. Ya, ada pegangan. How to hold. Ya, bagaimana caranya memegang. So you need to give handle. Handle that in life you can use. Jadi pegangan di dalam kehidupan yang bisa dia pegang. Not theory, idea. Bukan teori atau hanya ide-ide. Not only visi, not only vision, but really they can do something about Bukan it. hanya visi tetapi sesuatu yang bisa dipegang oleh anak. And the Bible always, when you give an advice, there is always a warning. Alkitab katakan waktu kita memberikan nasihat selalu ada juga warning, itu penjagaan, jaga-jaga. Do this, now don't do this. Ya, jadi seperti contohnya ini bisa mengerjakan yang gini nggak boleh. So for the young person, Untuk orang anak-anak muda, the most important thing is the fifth commandment. yang paling penting adalah perintah yang kelima itu. Of all the requirement God has, He put it in 10. Of the 10, the first one for young people is number 5. Ya, jadi dari semua perintah yang Tuhan sudah buat itu, yang paling penting untuk anak-anak ingat ialah perintah yang kelima. Now, the fifth commandment is very hard to understand. Jadi perintah yang kelima ini juga sulit untuk dipaham. Honor your father and mother, Ya, karena dibilang di situ hormatilah ayah dan ibumu so that it will be well with you supaya engkau berbahagia di tanah and you will live long life. dan kamu pun panjang umur. My elder brother, he Yeah. got 2 daughters.
Ya, abang saya dia punya 2 perempuan anak. The second daughter is very different from him. Sangat berbeda dari dia. She very spontaneous. Oh, a lot of idea, do this, do this, do this. Ya, dia sangat cerdas ya. Kerjakan ini, kerjakan itu. But my elder brother very systematic. Must cannot do this, cannot do that, must do this. Tapi abang saya itu dia sangat sistematik orangnya. Harus berurutan, dikerjakan ini dulu, baru ini dulu. Nggak boleh lompat-lompat, begitu dia. Because he's a prophet. His ministry is a prophet. Karena dia juga bagian dia sebagai nabi, dia orang kenabian. Black, white, cannot change. Ya, jadi No in between. kalau hitam ya hitam, kalau putih putih nggak boleh tukar-tukar. But this younger second daughter is very, very creative. Ya, tetapi anaknya yang kedua dia sangat kreatif. Pastor, ada itu orang baru. Amsa. Kasih tahu jalan masuknya. Somebody minister. Sambung. Okay, so he beat and disciplined this second daughter a lot. Jadi bapak ini mendisiplinkan anak perempuannya ini sangat tegas. So this younger one become more rebellious. Ya, dan anak yang paling kecil menjadi lebih pendiam. So the younger daughter want to run away from home. Jadi anak yang paling kecil ini dia sempat ingin mau lari dari rumah. We can tell the brother listen to some stories, right? Ya. Oke. Ya, silahkan duduk ya, Pak. Introduce ourselves. Francisco. Oke. Welcome to our inner healing class. Thank you. Oh, you speak English? Yes, speak English. Oh, that's good, that's good. I'm Eddie Tan from Singapore. Yeah. Hi, nice to meet you today. Hi, hi, hi. Welcome. This is I told you. Pastor. Yeah, he is our mentor. Yeah. He's your Our close family. close family. Okay, okay. Young man, come and listen to what we are talking about. Lah. Yes. Okay. So, but she's very clever, the second daughter. Dan yang anak yang kedua ini sangat cerdas. So one day she was carrying a lot of money. Money is for university in England. Jadi suatu hari dia bawa uang banyak untuk kuliahnya di England. So in Kuala Lumpur, she was just walking and somebody tried to talk to her, to ask her to go and listen to something. Ya, jadi suatu hari di Kuala Lumpur dia duduk dan seseorang bilang, dengarkan ini sesuatu ini. She listened to the person, went to listen to a talk, Jadi waktu dia mendengarkan seseorang itu, listen to the talk and gave the money for something. dan dia sambil dia berikan uang ini untuk sesuatu. After that, she was going home and she realized, oh, why I do that? Jadi kan ada satu pertemuan di situ, dia bicara, akhirnya dikasih uangnya sama orang itu. Dan akhirnya dia pulang, dia bingung, kenapa aku kasih uang sama orang itu? Why I do that? Not logical. Ya kenapa aku buat itu? Ini nggak logik. Sometimes Kadang-kala, people who do cheating like that, they use dukun, witchcraft. karena kan kalau di sana itu kayak di sini Pak Jamila yang ngomong, dengar ya, terus kita kasih uang sama dia. Oh. Kayak gitu kejadiannya. Like a cloth, right? So, and then talk to you. So you don't know what you're seeing and what you're hearing. You Iya, agree. Jadi kayak perjamila itu kan itu bagaikan seperti ditutup bungkus pikiran kita sehingga kita nggak ingat lagi hal yang lain terjadi. Oh, she's scared and panic. Call the mother call friend, call police, and then try to be well with you. Ya, jadi karena sebenarnya anak ini kehilangan perintah yang kelima ini. So it's your heart. You don't honor. Oh, I think I went to school like that. Then the second thing, Dan yang kedua, they try to find
langsung datang kepada Tuhan. What did David do? Apa yang Daud kerjakan? In everything, Kita nasihat dari Tuhan. he always Dia selalu mengucap syukur he give praise and he worship. dan dia terus menyembah dan memuji Tuhan. So you give this picture to the young person, David. Ya, jadi kita membuat gambar ini kepada anak muda itu tentang kisah Daud. Problem. Jadi ajari mereka untuk tidak menciptakan masalah. So do not return evil from evil. 1 Peter 3:9 is very important. Jadi jangan berdusta. 1 Peter 3:9. 1 Petrus 1 Peter 3:9 is the same as Psalm 34. It's taken from Psalm 34. Sorry, once again, 1 Peter. First Three. Peter. Petrus 3 1 Peter 3, verse 9. 3:9. It's same as Psalms 34. But Psalm 34 is very beautiful. Go to 1 Peter 3:9. Oke, kita baca 1 Petrus 3:9 dan Janganlah janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya Sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Yes. Do not return evil for evil, Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, but only bless. tapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Because there is a blessing there. Karena di sana ada berkat. Yes. So if we bless, we will receive a blessing. Jadi waktu kita memberkati, kita akan menerima berkat dari Tuhan. So you must teach the young people like that. Jadi kita harus mengajari anak muda seperti itu. James 1:19. Ya, Yunus James. 9. James. 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 James ya. Yakobus. Yakobus lah. Betul. James lah. 1:19. Yakobus 1 ayat 19. Betul. Yakobusku ya. James 1:19. Bilang Jakobus. Bilang Jakobus jauh. Yakobus dekat Ibrani. Ayat 19. Iya. Yes. Ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat Untuk mana? Oke. Tidak energi. So you must teach these people to be slow to speak, slow to anger. Ya, jadi kita harus mengajari orang hendaklah cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Yes. So there's a warning there. Terbalik. Jadi ini adalah peraturan ya. Man badai itu kan. Ngaku nih ya, ngaku. Ngaku nih ya. Oh, the father confess. We are talk too much and listen. All of them confess. All of them confess. It's supposed to anger. Yeah, all of them confess. Yes. The emotional is number one. Yes. Confess the sin ya. If you pray this and ask God, God will actually make you slow to speak. Jadi kalau kita mendoakan supaya kita ada di ayat ini, Tuhan akan membuat kita cepat untuk mendengar tapi lambat. Amen. And the last part is very important. The anger of man does not produce the righteousness of God. Very important. Ya, jadi sangat penting kita ingat kemarahan tidaklah kebenaran dari Allah dan tidak membuahkan apa-apa. So sometimes people think, no, I am pendeta, I can be angry, you know, I scold them for not giving money, not come on time, Ya. not be good father, I can scold because I am pendeta. No, wrong. Aku Yes. juga pendeta bisa marah juga. Haleluya. Kamu orang terlambat, Sabar. udah lah kakak Pak Rijal. ketemu. Orang-orang kita ya. But he say, you cannot do the thing that God wants, that is correct. Habis kalau nggak dimarahin nggak dikali. Tak bayar berbulan. Haleluya. So
Anger cannot. Okay, God can be angry, but we cannot. Ya, jadi kita menurut Yakobus ini kita nggak boleh marah harusnya. Yes. Tuhan marah sama kita itu bisa. Kita sama Tuhan nggak boleh marah. Then this one cause a lot of problem for young people. Jadi hal ini membuat banyak masalah untuk anak muda. Number 4, listen to natural and spiritual father and mother. Jadi harus mendengarkan kepada orang tua kandung dan juga kepada orang tua rohani. Proverbs chapter 30 verse 17. Amsal 30 ayat 17. And scorn obedient to the mother. Dan kita nggak mau taat kepada ibu. The raven of the field will peck the eye. Jadi apa namanya nih? Anak Raja Wali akan mematok mata kita. This means that person is spiritually blind. Artinya ayat ini ialah seseorang ini adalah buta di dalam rohani. Because that raven is symbol of demon. Jadi karena anak Raja Wali ini adalah simbol dari iblis. He cannot see that there is a demon coming, and then the demon will just peck the eye. Ya, anak-anak ini nggak melihat ada iblis datang dan akhirnya anak Raja Wali akan patok matanya anak itu. So in Israel, in the desert, it is like that. When the animal is fallen on the ground, not moving, the raven will come. Jadi di Israel itu seperti itu. Kalau anak-anak kalau binatang ada di dalam padang gurun itu dan nggak melihat anak Raja Wali datang, maka dengan tiba-tiba itu anak Raja Wali akan mematok matanya binatang itu. Iya, Raven. anak Raja Wali. Bukan raven. Anak gagak. Gagak ya. Lagi apa namanya? Elang. Elang. Tapi dalam bahasa Inggrisnya Iya. beda. Dalam bahasa Inggrisnya adalah yang benar. Ravens. Elang. Oh, elang. Kalau burung Oh, elang. Gagak lembah. Gambar. Kan? Tapi kalau ini kan gerak-gerak. Makanya Ya. sudah koreksi. And this is ravens. Jahat ini kan. And this is Iya. eagle. Kalau Raja Wali ini bukan. Gagak lembah. Jadi Inggrisnya apa? Ini ravens. Ravens. Hah? Inggrisnya apa? Raja Bali. The first one is not Raja Bali. Iya. Gagak. 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 Yang warna hitam ini. Gagak. The first bird is the Yang smaller mana, Pak? bird. Iya. Ya. Jahat itu. Yang makan bangkai. Jadi yang mematok itu burung gagak. Gagak. It's a very small bird. So first he check whether alive or not. So he peck the eye. Jadi burung gagak itu kan kecil. Dia kan selalu memperhatikan mata siapa yang masih hidup atau lalu akan dipatoknya sendiri. So if he can peck the eye means the animal is dead. Then he can start eating. Ya, jadi kalau sudah dipatok matanya itu hewan itu, artinya hewan itu kan akan mati. Lepas itu hewan itu lalu dimakan oleh burung gagak itu. So at that time, Jadi di masa itu, my elder brother's second daughter is this problem. jadi anaknya abang saya itu ada di situasi ini karena anaknya itu nggak mau mati bapaknya kan. He don't listen to father mother. His heart is angry. Ya, dia nggak dengerin bapaknya sama mamanya, hatinya marah sama orang tua ini. So the demon is send people to disturb lah. Iya, jadi iblis itu mengirim seseorang untuk mengganggu anaknya abang saya ini. Ephesians chapter 2 verse 1. Efesus 2 Efesus 2:1-2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa itu yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. We talk about the last one, the spirit that is at work in the sons of the disobedient. Jadi roh mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. So there are demons working in the
in the people who are not following Christ. Jadi ada iblis yang bekerja di dalam seseorang yang tidak mengenal Yesus. So the demons, Satan can make people do things to you. Jadi orang itu bisa melakukan sesuatu untuk kita. They don't know that the devil is using them. They just don't like you. They just don't like you. Dia juga tidak tahu bahwa iblis sedang memakai dia untuk mengganggumu. Ya, Hanya melawan itu Bapak aja, Gembala. Dia nggak suka kamu dan dia mengganggu kamu. Itulah yang bikin mereka Don't know melawan. why, but they just don't like you. Ya, juga dia nggak tahu. Dia hanya dia nggak suka kamu dan ingin mengganggu kamu. So the devil will use people to cause trouble. Jadi iblis selalunya memakai orang untuk membuat masalah. So that is why the young person must stay under protection. Jadi itu sebabnya Jadi itu sebabnya kita harus mengajari anak-anak untuk hormat kepada orang tua karena itu di dalam perlindungan. Yes. There are times Ada suatu waktu where the young people, maybe orphan, for an orphan, ya ada kita katakan anak yatim or the parents, the father and mother, is not a good parent. ataupun orang tua yang membesarkan anak bukan orang tua yang baik. I told you already, you can become spiritual father and mother. Ya, untuk yang jenis seperti masalah ini, kita ini boleh jadi orang tua untuk mereka di dalam rohani, ya. So that he will spread the spiritual protection over the person. Supaya kita bisa membawa perlindungan, orang tua perlindungan kepada orang yang seperti kasus nyata ini yang tidak dibesarkan dengan baik ataupun yang anak yatim. Sometimes when I do ministry, I notice that I cannot cast out the demon. Kadang-kala saya melayani seorang, saya mencatat bahwa saya nggak bisa mengusir roh jahat dari seseorang ini. And I think that child has a problem with father and mother. Dan saya berpikir bahwa anak ini pasti ada masalah dari ayah dan ibunya. But there's no time to minister to father and mother. Dan mungkin nggak ada waktu, nggak cukup waktu untuk mengunjungi ayah dan ibunya dan melayani mereka. So I extend myself to be spiritual father. Jadi saya akan harus mengambil kebijakan untuk memposisikan diri saya menjadi orang tua rohani buat anak itu. But I mean it. I will help that person no matter how far and how long. Karena di dalam waktu yang singkat ini, walaupun jauh, walaupun bagaimana keadaannya, kita harus membantu anak itu. Yeah, so remember, you can become spiritual father and mother. Ya, Push ingat, back the power of darkness. kita nggak bisa membentengi anak-anak itu dengan ayah dan ibu rohani untuk orang itu. Then you got to give hope to the young person. Dan juga kita harus memberikan pengharapan kepada orang itu. About 2 years ago, Sekitar 2 tahun yang lalu, a young man come to me for prayer. anak muda datang kepada saya untuk didoakan. He finished university, he was working already. Dia selesai kuliah dan akhirnya dia bekerja. He come to receive inner healing and deliverance because he was going to give up on God. Ya, dia datang untuk dilayani inner healing karena dia sudah putus asa tentang Tuhan. He's a Christian, charismatic Christian. Dia juga Kristen dan karismatik. So his father and mother quarrel very badly. Dan karena ibunya selalu berantem terus, berantemnya pun parah. All the neighbors when the door is closed, all the neighbors can hear the quarreling. Jadi seperti yang kita bilang, ini kita begini. Jadi kalau ayahnya berantem, kalau pintu atau jendela terbuka semua tetangga berantem. Sama kayak tetangga saya. And downstairs, Itulah kita biar bukanlah pintu-pintu. Biar didengar semua orang. Dan di bawah in the shop, in the eating place, all the quarreling. kan tinggal di apartemen, jadi di bawah kan warung makan, gitu kan semua kopi yang bisa ditulis gitu. Kalau
2 times the police Yeah, comes. yeah, Because the captain said, throw it in the father. Dan polisi juga sampai harus datang karena Ah, iya. mereka sampai angkat meja kursi berangkat. Luar biasa. Berat. Wanita kafir. So I told the in ministry, I pray for this young person. I asked him, explain first. I explained first. Jadi waktu anak muda itu datang kepada saya berikan waktu dia untuk menjelaskan keadaan orang tuanya. About the 5th commandment, forgive the father and mother. Saya juga memberitakan tentang perintah yang kelima, harus hormati orang tua. But that is not enough. Tapi nggak cukup hanya di situ. Because that is ministry for himself. Dia harus menerima pelayanan untuk dirinya sendiri. Because back home, Karena jika pulang ke rumah, then nothing has changed. tidak ada yang berubah di rumah. There's no hope. Tidak ada harapan di rumah. In fact, he wants to run away from home. Dan sebenarnya dia ingin lari dari rumah. So I went to see the father and mother, talk to them. Dan akhirnya saya harus pergi ke rumah orang tuanya itu dan berbicara kepada orang tuanya. And I give them advice, understand the situation. I understand the situation. Nah, saya berikan beberapa nasihat dan mulai saya mengerti situasi. And then I call the young man again and have lunch with him, dinner with him. Ya, jadi setelah dari orang tuanya, saya telepon itu anak muda itu untuk ajak makan siang. Oh, ya, bukan lagi. So I explain that I know the father and mother now, and then talk to them, and I give him a handle. Jadi sekarang waktu saya jumpa dengan anak muda itu, saya sudah mengerti keadaan orang tuanya, kenapa sampai begitu, dan saya mulai berikan anak itu pegangan. And here is one of them. Dan ini adalah pegangan itu, That he can change the situation. dia bisa mengubah situasi di rumahnya. Proverbs 16:24. I gave you already before. Ya, ini di Amsal 19 ayat 24. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulutnya. Dozen words are like honeycomb. Huh? Mazmur, sorry. Proverbs. Ya, Mazmur 19 ayat 24. Proverbs, Amsal. Sam ya. Amen. Sampai 16:24. 16. Amsal 16. Amsal 16 ayat 24. This is Amsal. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan Oh, itu. ya adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. You already memorized that. Boleh saya mengerti mas. Jadi ini adalah pegangan. Because as a son, Ya, sebagai anak, he can advise the father and advise the mother. sebagai seorang anak, kalau sudah dia agak besar kan dia bisa nasihati ibunya, dia bisa nasihati bapaknya. And the father, because he is a big boy now, a young man now, the Yeah. father will listen and the mother will listen. Karena anak itu kan sekarang itu udah besar anak itu. Kalau anak ini ngomong, pasti ayahnya dengar dan juga ibunya dengar. And I give the young man this key. Dan saya berikan kunci ini kepada anak muda itu. The father and mother love you very much. Kunci yang saya berikan bahwa ayah ibumu sangat menyayangimu. Your happiness is very important to them. Ya, kebahagiaanmu adalah sangat penting untuk mereka. And they want you to come back with the wife and with the grandchildren. They want you to come home. Ya, jadi orang tuamu inginkan kamu untuk kembali ke rumahmu, bawa istri, ada anak, begitu. This is their hope. This is what they live for now. Ya, jadi itu yang diharapkan.
Itu yang dihidupi sekarang. That boy is the only child of his family. Ya, anak itu anak satu-satunya di dalam keluarga itu. Coba bayangin kalau dia lari. Begitu suratnya kan. This is the key to helping the father and mother. Dan inilah satu kunci untuk menolong ayah dan ibunya. All the hope of the father and mother is upon that boy. Jadi pengharapan ayah ibunya itu kan sudah terletak di anak satu-satunya itu. This is the key. Jadi itu adalah inilah kunci. But Tapi this boy is so broken inside anak ini sangat hancur di dalam hatinya. that he cannot rise up to help the father and the mother. Dia tidak bisa bangkit untuk bantu orang tuanya. When you think about the father, he's scared. Kalau dia berpikir dengan memikirkan ayahnya, dia takut. Or the mother is scared. Kalau dia pikirkan ibunya, dia takut. So the young man, the spirit man must be built up also. Jadi kita harus membangun manusia roh di dalam diri anak muda ini, So that he can help the father and the mother. supaya dia nantinya bisa bantu orang tuanya. So while the young man is being built up, Sementara itu anak laki-laki ini sedang dibangun, we are the one who come and help the father and mother. kita yang harus membantu orang tuanya. Sementara anaknya lagi dalam proses pertumbuhan, maksudnya kitalah yang membantu ayah dan ibunya. Then we tell the young man, be the peacemaker. Kita harus bilang kepada anak-anak itu, jadilah berdamai dengan orang tuamu. So Jesus, Pendamai maksudnya, pendamai untuk orang tuamu. so Jesus in the Sermon of the Mount, he says, blessed are the peacemaker. Ya, diberkatilah orang yang membawa damai. Matthew 5, 5:9. Matius 5 ayat 9. 5:9. Matthew 5:9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matthew 5:9. So we give him something to do, Jadi kita berikan sesuatu dia untuk dilakukan. which is to be the peacemaker between father and mother. Dia harus membawa damai di antara orang tuanya. Now you write down all this. Proverbs 18:21. You can turn to it. Proverbs 18:21. Ya, Mazmur Amsal 18 ayat 21. 16:21. Dan juga dituliskan aja ayat ini ya, nanti kita baca ya. Ya, Amsal. Amsal 18:21, Amsal 16 ayat 21, Amsal 15 ayat 4, Amsal 10 ayat 11. These are all about words. Ini tentang perkataan. And lastly, for the young person, Dan yang terakhir untuk Orang anak dua nih. muda, is prayer and joy. jadi mendoakan mereka di dalam sukacita. 1 Thessalonians 5:16-18. 1 1 Thessalonians 5. Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 16 sampai 18. 16 16 sampai 18. First Tesa 1 Tesa 5 ayat 16 sampai 18. Banyak PR. So we tell the person to rejoice. Jadi kita beritahu kepada orang ini untuk bersukacita. Joy is something you can do. You can make yourself be joyful. Ya, sukacita sesuatu yang bisa dilakukan yang membuat kita boleh berbahagia. Then pray without ceasing. Dan berdoa tanpa henti-hentinya. How can you do that? Gimana caranya kita berdoa tanpa henti? You know what? You know the answer. Kita tahu lah ya berdoa tanpa hentinya ya. What is the answer? Pray without ceasing. How to do that? Bagaimana caranya berdoa tanpa hentinya? You know the answer, right? What's the answer? Ya, apa jawabannya? Caranya gimana? If you don't Sebelum know, doa dijawab, Sorry, can you try again these questions?
Oh, pray without ceasing. How to pray without ceasing? If you don't know, then must like that 10 times. Always Doa tanpa henti-hentinya itu seperti apa? Kalau nggak tahu jawabannya nanti pergi. Asal jawab kita cerita nangis. Buat anak-anak yang kayak gitu, kita jadi Oh, iya. istri. Gimana itu doa tanpa nanti maksudnya. Bahasa lidah lah. Bahasa roh. ya, Doa pagi, doa siang, doa malam. No, tak cukup. Tak cukup lah. 3 kali Doa waktu deh. Ya, jadi doa. Pray without Bapak ceasing. ini bilang doa bahasa roh, itulah doa yang tidak ada artinya. Kalau Doa doa bahasa siang, doa roh. pagi itu 5 waktu. 2 waktu itu. 5 waktu. 5 waktu. Kamu lah 3 waktu. Itu 2 hari itu. Jadi doa tanpa henti-hentinya itu enggak harus kita komat kami. Harus di kamar ya. Bukan harus juga di kamar, tapi Di mana kita pun roh kita berdoa. berdoa dengan Oh, oke. itulah artinya doa yang tak ada artinya. That is why your ministry to the young person, as soon as possible, you baptize with Holy Spirit and gift of tongue. Itu sebabnya untuk pelayanan kita sesegera mungkin kita harus mengerjakan mereka untuk doa, menerima Roh Kudus supaya mereka juga semua bisa berbahasa roh. Very important. Till the Holy Spirit is stronger. Ya, jadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan manusia kuat. Iya. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances. Ya, berdoa tanpa waktu dan mengucap syukur dalam segala keadaan. It is a choice. Ini adalah pilihan. You must do it. Kita harus mengerjakannya. Ada yang bertanya tentang ini bahasa roh? Ya, ya. Saya senang Pak ini sesuai dengan dia. Mengikuti bahasa roh sama dengan kita. Maunya di ini harus semua anggota begitu. Silakan dikembangkan dari bahasa dengan bahasa. Oke. Jangan ada yang tidak suka bahasa roh di tim ini. Sementara Pak Edi sesuai kita dan kita juga mau itu. Ya. Kita harus Itulah kawan itu berbahasa terima Oke. kasih. Ini tugas ibu. Saya hanya memberitahu case supaya dituntaskan. Oke. Oke. Nah, artinya dihilingkan dulu supaya bisa menghilingkan orang. Oh. Kan Oke. begitu. Coba semua because we want to discuss about because some of the church not Ini really juga sehingga lain tapi yang mungkin anti bahasa roh. speak in tongue. Awak In the Betul, spirit, betul. pray Betul. So Yang let's Satu bentar, bentar. spend time Kopi yang to satu. understand how much and how deep they understand about speak in tongue. Oke, setiap kita coba kita kasih ide masing-masing menurut yang kita tahu dari dari sinode kita masing-masing di dalam gereja masing-masing seperti apa bahasa roh itu, sebesar apa bahasa roh itu digunakan. Kalau kami setiap saat kami gunakan bahasa roh. Saya sama Mendes dan juga tempat kami loh. Kalau di gereja Pak Rudi bagaimana? Sama ya? Oke, kalau di gereja Bapak Robert sama ya? Di gereja Bapak sama ya? Kalau di gereja Pak Ketua? Hampir sama. Sama ya? Hampir. yang kemarin itu ada beberapa yang nggak sama. Yang di Memang ada event juga apanya ya dalam tim kita ini. sinodenya beda. Ya. Mereka nggak kelompok karismatik. Ketimbang siswa senior tadi. Pendeta-pendetanya. memang yang- Iya. Pak senior lah ya. Jangan nih. Nah, artinya Lagi nggak ada terus. di dalam satu tim ini kan kita ada dalam tim. Artinya kita harus memang sesuai dengan firman ya. Kan? Ya, kalau kita berjalan sesuai dengan firman, tentu kan Roh Kudus akan dasar bekerja. Tapi itulah sebenarnya intinya kita ikut dalam tim ini kan. Walaupun kita masih mungkin pemula dalam tim ini Pastor Elitan yang memang harus dalam hal-hal seperti ini harus memang dibongkar untuk membangun Hmm. manusia. Jadi
supaya seperti tadi kan kita mau menghilangkan orang, sementara kita butuh healing. Di healing juga nggak mau. Supaya Belum mau. pekerjaan Opus supaya lebih semakin Tidak apa. stuck. Iya, jadi memang ada memanglah khusus pembelajaran dalam hal itu, Pak. Supaya lebih, dan maksudnya dalam hal itu supaya penekanannya dalam bahasa roh ini supaya lebih mengerti gitu kan. Karena memang saya jujur, kalau setiap saya berdoa, mau doa pagi mau apa, kalau nggak bahasa roh, saya rasanya nggak pasti, kosong gitu kan. Ya baik itu mau di pelayanan, di ibadah raya, di ibadah apapun. Nah, karena memang seperti tadi ada kekuatan manusia yang kuat kita ini kan. Jadi sementara kalau kita nanti di dalam tim ini pun membahas nggak suka bahasa roh, misalnya gitu kan, nah itu kan jadi kurang pas, kurang satu. Artinya kita apakan dulu Kita satukan. pengertiannya dalam hal itu supaya memang ya, karena pekerjaan ini kan tidak 1 tahun 2 tahun gitu kan. Terus ini karena memang banyak yang membutuhkan energi ini kan. Dan juga kita harus jaga juga nama baik pensiopung kita ini, bahwa dia sudah mengubahkan kesalahan anak-anak luar biasa. Tapi kalau kita di dalam sini kayak apa, nggak unity gitu ya, nggak satu pemahaman ya, karena mungkin karena kurang pengajaran untuk satu itu kan jadi problema untuk kedepannya kan, terkhusus untuk yang membawa ini kekuatan. So they want to we discuss about power of Holy Spirit, then how to do and how to make to understand our people to receive Holy Spirit, then so that they are can speak in tongue every time, because not all denomination they believe. One denomination I know only they speak in tongue in Pentecostal day. Ada satu denominasi, saya lupa loh, mereka hanya pura-pura sarung hebat. Waktu pada saat hari Pentakostal pas itu mereka tuh sampai kayak luar biasa hanya di situ. Padahal enggak, kan kita harus setiap saat gitu kan. Yes. So, some of the charismatic also only Pentecostal they speak in tongue, must speak in tongue in the day 10 days. Then after that they don't speak in tongue. But for me and Mendes, After that what? after that they don't speak in tongue. Oh, after the teaching also they don't. After Pentecostal day, They still don't. don't speak in tongue in daily. But for my church, for me and Mendes, daily we dan sebenarnya kami lebih jarang berdoa ya, berdoa syafaat. Kami lebih berdoa itu bahasa roh gitu. So speak in tongue is our style, lifestyle. Jadi bahasa roh itu sudah jadi gaya hidup kami. Kalau di nominasi kami ya kan Pastor Daryanto, ya berbahasa roh jadi gaya hidup kami gitu. Tapi ada kan di beberapa gereja enggak kan? Ya. Ada yang masuk miskin, ada yang Tergantung sekolahnya juga. Bis kayak kami kan dari SCS kan kalau nggak bahasa roh kan nggak boleh lulus, nggak lulus. Iya, kan ternyata kan Bahasa roh kita nggak izinkan mereka. nggak dilepas. untuk mempersatukan adanya persepsi ya. Mm-mm. Karena tim kayak kita ini, karena mungkin ada juga di tim kita ini berbeda-beda dalam Sinode. Organisasi sinodenya. Sinodenya. Ya, itu mungkin ya. Jadi Maksudnya ada mungkin orang ya. apa namanya seperti yang bilang Miss, mungkin juga ya. Ada yang dipakai hanya untuk hal tertentu kan. Ini ada juga mungkin dia tidak bahasa roh ya, tidak percaya dia kan gitu bisa. Nah kita kan beda denominasi kan. Iya. Ya kan, mungkin kalau yang di sini nih sama kita gaya hidup. Ya kan, mungkin yang lainnya belum tentu dia gaya hidupnya hanya dipakai pada saat tertentu. Ya. Iya. Mungkin itu Pak. So some of the church also they receive Holy Spirit
they think like this. Must directly Holy Spirit baptism her, shaking it like very Beneficial like that. They don't believe like we teach them. Follow me. We say, Holy Spirit, open your mouth like a baby. They don't read English to us. Some of the denomination is like that. So if our group have a kind of this denomination, how to make them to understand, then speak English, like we talking normally, how to make them understand that this speak in tongue is not wrong. Jadi saya bilang, saya memahamkan, saya tanya kepada Bapak, bagaimana sih sebenarnya untuk menyatukan pendapat bahwa bahasa yang saya pakailah, saya gunakan syara bakara nama syiri. Tuhan, aku nggak tahu apa yang kulakukan hari ini. Oh syara bakara. Bagaimana orang supaya tahu bahwa itu tidak palsu, gitu loh. Bagi hatiku itu bukan palsu. Tapi bagi orang itu boleh mengatakan ini ibu kenapa kayak orang gila. Yang ku tahu berbahasa roh itu harus seperti orang gila di gereja gitu. Apakah saya sudah gila di jalanan itu? Benar kan Pak? Ada loh saya temukan di sini. Hanya di sini kan pendapat kalian di sini ya orang baru itu kayak. Iya, jadi kalau nggak di gereja dia seperti manifestasi itu bukan berbahasa roh. Apakah kita seperti di jalan-jalan itu? Enggak juga. Menurut saya enggak. Apa? Ya kita bahas tentang hal itu ya. Wow. How many years is that? How many years? 2023 to 1907. 130. 116 lah. Ya, berapa tahun ini? Kalau kita hitungkan dulu. 16. 907 2023. 26. 130 years. 116. 116. 116. Yes. Bahasa daun. 16. Oh, I see. Pentecostal revival 1907, Azusa Street, America. The Holy Spirit was poured down. Jadi Roh Kudus melanda Amerika di tahun ini Bapak Ibu. Before this, in England, Wales revival, WALD. Jadi gelombang yang berikutnya UK. ada di UK. Wales, Azusa, Azusa Street. USA. At first there was revival in UK, and then in America they hear about it. They want Ya, jadi, baptism of the Holy Spirit, they want tongues. So they pray, and then the Holy Spirit came. ya, jadi di tahun ini pencurahan Roh Kudus terjadi melanda di UK dan setelah orang ini mendengarkannya dari UK, mereka juga menerima lawatan Roh Kudus. Now 116 years still, many churches don't understand and they don't even value the Holy Jadi Spirit. dari tahun 1907 itu sekarang kan sudah 116 tahun hingga sekarang masih banyak juga gereja yang tidak merasa berharga atas Roh Kudus itu atau berbahasa Roh Kudus itu. Okay, there's a charismatic church in Sri Lanka many years ago. Adalah seorang gereja di Sri Lanka beberapa tahun yang lalu. The pastor wanted his church to change. Jadi seorang pendeta ini menginginkan gerejanya berubah. So he called the Singapore My Church Inner Healing and Deliverance to come and teach and pray for the people. Jadi dipanggillah saya dan beberapa tim dari Singapura untuk mendoakan gereja ini. Then God gave him a strategy. Tuhan memberikan kami satu strategi. No, not us. That pastor, the Sri Lanka pastor. Jadi Tuhan memberikan strategi kepada pendeta Sri Lanka itu. For 2 weeks, 2 minggu. I think even months, for 1 month, 2 months, he teach and preach Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Ya Tuhan kan memberikan strategi kepada bapak pendeta
itu hampir 2 minggu sampai hampir 2 bulan Tuhan suruh dia untuk ngajarin tentang Roh Kudus kepada jemaatnya. So that he help the people understand, oh, Holy Spirit is very important. Holy Spirit is God. Holy Spirit is in creation, make everything that we see. Supaya anak jemaat ini mengerti bahwa Roh Kudus itu perannya adalah sangat luar biasa. Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri yang berada di dalam hidup kita setiap saat. Then when the Singapore team went to the church, Jadi sehingga tiba saatnya tim Singapura datang ke gereja itu, morning is 1-to-1 prayer. di pagi hari waktu pelayanan 1 persatu, Afternoon is seminar. dan malamnya sorenya seminar. Afternoon, not Ya, night. siangnya seminar. That's it. Hanya itu. For 3 days like that. Hampir 3 hari seperti itu. A lot of the young people, oh, got a lot of demon inside. Banyak jemaat itu ya iblis semua polis-polis dalam diri mereka. A boy drummer, have sex with the girl, and then got sex, Ya gereja ini seperti apa ya? Seperti para pemain keyboardnya berhubungan seks dengan pemain keyboard dengan WL-nya. Pokoknya gereja ini kayak Father and son, mother and daughter quarreling, so many problems. keluarga, orang tua, anak, mau berantem. Pokoknya banyak masalah dalam gereja ini. So, but God allow the young people to confess their sin 1-to-1, and they were clean. Ya, jadi Tuhan mengizinkan dan Tuhan membongkar setiap mereka ini waktu dalam pelayanan 1 persatu. Mereka nggak bisa bohong untuk boleh terbuka apa yang melanda hidup mereka. When we came, Waktu kami datang, this is Sri Lanka man, young man. orang Sri Lanka ini laki-laki, He know you are from Singapore, foreigner, so you open up everything. jadi karena kan orang Sri Lanka nggak sering jumpa sama bapak ini kan, jadi karena orang luar terbuka semua, dibagi tahu lah semua rahasianya. But if it is Sri Lanka pastor or leader, maybe he don't open up. Ya, tapi untuk pendetanya di Sri Lanka itu dia nggak terbuka. But for foreigner, Untuk you open everything and tell everything. Untuk pendatang dia beritahu semua. And it was very powerful when a foreigner do the ministry. Jadi itu sangat luar biasa kalau kita seorang pendatang ke suatu tempat melakukan pelayanan. And somehow in Sri Lanka they talk English, we talk English. Dan beberapa di antara mereka bisa berbahasa Inggris dan kami juga berluasa ngomong bahasa Inggris sama mereka. So for you and your church, Jadi untuk kita dan gereja kita, you must preach Holy Spirit more. kita harus lebih menekankan tentang Roh Kudus. Until your people speak tongues regularly. Sampai jemaat kita berbahasa roh dan itu jadi daya mereka. When they are willing to pray in tongues of God, Jadi ketika mereka menginginkan untuk berbahasa roh lebih dalam lagi, it means artinya your heart and your mind is more sensitive to things of the Holy Spirit. hatinya dan pikirannya itu akan lebih sensitif, lebih peka dengan Roh Kudus. You remember the words of Jesus? Kita mengingat pekerjaan Yesus. I am going back to the Father. Jesus said, I am going back to the Father. Yesus katakan, aku akan kembali kepada Bapa. But I will not leave you alone. Tapi saya tidak akan meninggalkan engkau sendiri. I will send the counselor. Aku akan mengirimkan seorang penolong bagimu. And he will be with you forever. Dan kita akan hidup selamanya. This is the Roh Kudus. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. But people don't understand that. Dan orang nggak mengerti akan hal itu. So you must, the gatekeeper in the churches, Yang satu, gatekeeper is the pendeta in the church of the ya church. jadi yang intinya itu adalah pendetanya dalam gereja itu. Kegembalaannya. So how to, for example, I'm the pendeta one. She is my congregation. So She's your
congregation. Yeah, she is a congregation. They asking us how to start to speak, to let her, to make her start to speak in tongue. The method is already very simple. We explain. You follow me, Mama Kata, right? Jadi yes, because some of the so now we teach the congregation to follow us, right? No, not that one. Now you're going to teach a bigger picture about Holy Spirit. Why Jesus sent the Holy Spirit? What does the Holy Spirit do? You must teach again and again to the whole church. Okay. Jadi kita harus selalu membicarakan tentang betapa dahsyatnya Roh Kudus, betapa besar dan hebatnya Dia gitu. Jadi Bapak ini sangat simpelnya, katakan seperti anak bayi yang baru belajar. Kita seorang mama, ini anak bayinya. Nah, mama bilang, Ma, itu 1 minggu tambah kosakatanya. Papa, mama. 1 bulan, kakak, mama, papa makan. Nah, jadi bahasa Inggris itu, berbahasa roh itu, seperti kami juga also in our church we studies follow me. Jangan berdoa. Oke, ikuti saya. 5. After that dia dipenuhi Roh Kudus. Entah bahasa apa lagi yang dibilangi saya itu tak paham. Karena bahasa saya udah beda, bahasanya udah beda. Wah, saya ajari lagi. Syararara itu syararara. Oh, dia sudah lebih. Semua begitu. Cara kami begitu. Cara Bapak ini pun begitu. Di gereja banyak begitu. Bicarakannya gimana? Kami doakan aja nanti. Nggak ngikutin. Enggak. Nggak ngikutin. Enggak bilang ikutin saya kan. Enggak. Gitu aja. Jadi makanya itu lambat. Iya, memang. Makanya hanya bisa dihitung jari siapa yang berbahasa roh. Padahal menurut Tuhan semua harus berbahasa roh. Itu loh, semua. Jadi karena kita memang nanti dia terima sendiri itu enggak. Kalau dia nggak mau buka mulutnya, gimana dia menjadi bisu dia? Bisu di dalam roh. So we guide them, right? Yes, guide them. Jadi yang tadi itu, dia akan menolak, tapi dia akan dengarkan suara hatinya. Saya bilang kepada jemaat saya, rasamu gimana? Damai sejahtera atau bingung? Dia akan bilang pertama bingung. Saya terus lagi berdoakan, gimana perasaanmu? Damai, terus, lalu ngomong dia. Gitu caranya. Oke, kalau Pastor Anthony gimana dengan cara Bapak? Kan saya kasih bimbingan teman-teman banyak itu bahwa kalau dari Yohanes lah diambilkan bahasa Arab itu penghibur, penolong, mengingatkan, membimbing dan juga pengarah. Terus saya bilang dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13 bahwa Bapa di surga memberikan Roh Kudus kepada yang meminta. Nah, dikaitkan dengan kisah juga karena orang yang berdoa, ingat itu berdoa ya, penyembahan pujian. Ada yang saat nyanyi bukan roh, ada yang saat bersuka cita atau tentang roh. Ya, jadi memang intinya saya hanya kasih bimbingan firman Tuhan. Memang apa namanya? Anak-anak itu harus sabarnya sebetulnya mengajar diulang-ulang lagi, tumpang tangan lagi. Ada juga kadang yang kita suruh harus puasa dia supaya fokus. Karena anak-anak ini kan sekarang banyak di sini, ibadah pun mereka bawa ini. Kita kalau di mimbar, karena kita agak berdoa gini kan, kenapa dia gini? Bukan lihat pengakuan yang ditampilkan. Jadi memang sekarang ini sebetulnya secara umum gerakan Pentakosta Karismatik itu nggak kental lagi seperti disebut di kisah Rasul itu dan tentang berbahasa roh itu. Yang saya sampaikan tadi itu orang-orang yang memang pengalaman seperti itu. Dan kalau kita ceritakan kembali ke sini, kan harus dulu. Maksud saya kenapa saya angkat itu
supaya ditunjuki semua suka bahasa itu. Karena memang Tuhan mau kita tunggu manifestasinya seperti apa. Salah satu buktinya berkata-kata dengan bahasa roh kan penting. Manfaat berkata-kata dengan bahasa roh disebut ya kita membangun, ada kegerakan dalam dirinya, sehingga nggak afdalnya dulu kan ada tumpang tangan lagi kan, karena Roh Kudus ada dalam dirinya dan Roh itu memimpin dia untuk belajar dan membangun diri dan sehari ke hari berbangun. Nah kemudian kalau di 1 Korintus 14 ayat ayatnya Paulus bilang begini, tiap kamu berkumpul hendaklah orang mempersembahkan ada yang berkata-kata dengannya. Kenapa harus dia berkumpul diharapkan Paulus itu dalam tulisan? Karena Roh itu bekerja membangun jemaat itu. Kesannya memang hanya Roh itu yang bisa memberikan perubahan kepada manusia. Kalau kita ambil kan terbatas. Di situ Sudah luas. Is bahasa Indonesia nanti sudah si talking too fast or is using short term? Bahasa Indonesia is the more difficult to understand. Yeah, because the Indonesian language there is a daily language or because sama aja sih sebenarnya. oh iya Bukan, kami pun memahami bahasa Inggris itu juga susah. but they ask you about this. We know many of people understand that speak in the spontan coming. It's not like we guide. So how to understand, to make people understand even we guide. Because in the Pentecostal days, spontan like when gathering here, so spontan Holy Spirit bless them, then everybody stay in that. So for me, myself, I guide people to speak like a baby. So do you think this according to the Bible or not? Yeah, this is the main, a big lie in the church. Ya, jadi ada satu kebohongan besar yang terjadi di gereja mengenai Roh Kudus. Yes, the Holy Spirit came spontaneously here. And at Jadi Roh different Kudus places. itu melanda yang benar-benar kita lihat setelah Pentakosta yang melanda di UK. The Holy Spirit does come on to people suddenly, and people that happen, but very rare. Ya, Very rare. jadi di dalam tahun ini Roh Kudus sama halnya seperti hari Pentakosta itu. Kita menyembah Tuhan dan tiba-tiba kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kejadian ini jarang. For most of us, we must step forward, do one action. Ya, jadi karena seperti ini kan jarang kayak hanya orang Pentakosta itu hanya di situ terjadi. Dan kita harus mengambil tindakan yang pertama. For many things in the kingdom of God, man must take action by faith. Ya, jadi setiap kita harus mengambil tindakan dengan iman. So like Peter step out of the boat, then the second step, then you walk on water. Ya, seperti Petrus dia mengambil satu tindakan yang pertama dan akhirnya dia ada di laut memancing. So yeah, Dia berjalan di laut, step in the water. atas angin juga. Enggak atas air. So Berjalan di atas air. you must teach people like that. Terus ayah namanya. Jadi kita harus mengajari orang, menuntut orang maksudnya untuk menerima. So my friend, GBIS Rumah Doa, teach like that, but still they don't speak in tongues. Ya, jadi di gereja Pak Deles ya kan, kami ajarin juga mereka itu Pentakosta banget. Jadi kita ajarin seperti ikutin, mereka langsung sesat begitu. Banyak kayak bapak saya adalah hamba Tuhan adalah mama saya. Jadi saya tahu benar di siapa-siapa aja yang anti kalau kita ajarin, karena orang tua saya bilang, saya dipanggil Mama Oli, Mama Oli, bukan begitu, gitu kan? Ya, oke, saya ajarin lagi mama saya gitu. Jadi di GBIS pun seperti itu old fashion lah ya, fashion yang lama orang tua saya itu.
DPD dulu. Iya, DPD itu. Jumbo. Mama besar atau DPD kecil? mana? Jumbo sama. Berarti jumbo. Jumbo. Makan agak. Mas. Alanya mama tak semua juga. Sekarang kan beda jumbo dengan Jumbo. Berarti libat. Ini pun kami tuh udah merantau itu berbeda. Udah, Oh, iya. merantau Tapi kalau berbeda. masih di kampung, Kampung. memang harus yang seperti yang Iya, mama. karena kalau dibilang seperti yang bilang itu tadi itu, ini penjelasan sesat itu karena mungkin ya itu mungkin ya. Itu pemahaman saya. Jadi mama pun sekarang udah oh gitu ya gitu. Jadi mama harus berbahasa roh walaupun metik kopi. Ya mama harus di gereja untuk seperti itu. Mama di gereja aja terus aku bilang oh iya juga ya katanya. So there are many ways that you can teach about tongues and about the Holy Spirit. Jadi banyak cara ya untuk kita boleh ajarkan bagaimana caranya untuk mengajarkan seorang ini bisa menerima bahasa roh. In Buddhism, we have a mantra. They have a mantra. Namong Horing Dekyo. It's like tongues. Ya, jadi di Buddha juga ada diajarin juga mantra namanya. Sama seperti bahasa roh itu diajarin juga Mahamu Kumehe Momo gitu. Tak ada makna. Bahasa kan nggak ada makna kalau kita dengar musik-musik osok Indian ya. Namo Momo itu nggak ada makna loh. Tapi itu bahasa mantra. And it is not from Sanskrit, not Indian, not Japanese, not any language. Itu bukan bahasa yang tertulis dari daerah mana gitu. Itu bahasa mantra namanya. Then in Medan, I pray for one young man. He shared with me. He went to the Dukun to learn to be a disciple. The Dukun gave him a mantra. Everybody get a mantra. Jadi ada kami layani di Medan, dia menerima supaya dia bisa ngobatin kan. Dia kasih juga mantra sama ibu ini. Bahasanya juga ada bahasa Inggris yang begitu lah. Ngomong seperti nggak ngerti kita. The Dukun will give you, oh, you want to be my disciple? I pray, and I give you a mantra. And I give you a mantra. Your mantra and his mantra different. Ya mantramu ini dan mantranya sama beda gitu. So, you see, in the kingdom of darkness, they also have like tongues. Ya jadi jangan kita salah dalam kerajaan Allah gelap juga. Makanya kayak ibu itu kan dia ngomong juga kan. Daily minister in Ubud. Nah, itu kan bahasa Chinese, Inggris, bahasa Berarti pintu setan. kita sekarang. Minggu in ice cream. Oh siapa itu? Oh, I like. Bebas di sini hal berbesembunyi. Di atas mah. Kasih sebelas ya. Hah? Masih. Buy some more. Then let's buy some more. Gelasnya malah pulang-pulang nih. Itu lagi rumah tangga kan. BP. Oh, thank you, Pastor. Oke. Coffee break ya. Coffee break lah. Es krim. Sampai jam berapa udah habis? Sebentar lagi. Kami udah nunggu. Biar mereka belajar bersabar sedikit situ. Biar mamanya Langsung aja. Ya mana? Berarti es krim produk IHD. Ada dan di botol. Like, Ada cipat mana? Ayo. yes. Di mana itu? Persia. Kalau ke kiri itu sudah di Persia ada di Sahabat es krim udang rodo.